Di aula Longfeng Mansion, Tang Yidao dan yang lainnya menyaksikan dengan terkejut saat Long Ge menyetujui provokasi pihak lain. Saudara Long setuju. Apakah saudara Long bodoh? Tang Yidao bertanya dengan heran. Kakak Long sangat setuju, tapi aku yakin kakak Long tidak bodoh. Kata Xiao Ling saat ini, dia percaya bahwa Long Ge memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, karena Xiao Ling tidak pernah meragukan Long Ge. Kalau begitu mari kita tonton penampilan Long Ge. Long Zizi tersenyum di matanya. Di aula rumah kehancuran di kota kehancuran, Kaisar Kehancuran tertegun sejenak ketika dia melihat bahwa Long Ge sebenarnya setuju, tetapi segera tersenyum dan berkata, sungguh Long Ge, apakah kekuatan tempurmu dekat dengan milikku? Beraninya kamu menyetujui hal seperti itu? Jiji, oke, coba saya lihat sejauh mana kekuatanmu meningkat. Langit berbintang. Setelah mendengar bahwa Long Ge benar-benar menyetujui tantangan mereka, para master tingkat Yu Huang itu merasa sangat gembira di dalam hati mereka. Namun, setelah ekstasi, mereka menjadi sedikit ragu. Tapi sekarang bukan lagi waktunya membiarkan mereka berpikir terlalu banyak. Karena Long Ge setuju, mereka harus bergabung untuk bertarung. Oke, karena kamu sudah setuju, Long Ge, maka bersiaplah untuk menerima serangan penuh dari 100 master kita. Kapten level Yu Huang berkata dengan keras, dan kemudian dengan cepat membentuk tim secara terpisah untuk membangun 3 formasi besar yang terdiri dari 100 orang. Ada 100 orang di setiap formasi, dan mereka dapat mengumpulkan kekuatan 100 master tingkat Yu Huang untuk meluncurkan serangan cahaya. Tapi dengan cara ini, hanya ada 3 formasi, dan Long Ge serta Huo Wu tidak bisa lagi dikepung. Jika Long Ge menyesal sekarang, dia dan Huo Wu bisa melarikan diri dengan mudah, tapi apa yang dijanjikan Long Ge tidak pernah terjadi. Ayo, Long Ge tertawa keras, memegang pedang Raja Naga di tangannya dan mempersiapkannya, seolah formasi 100 orang di seberangnya adalah batu ujiannya. Saat ini, Huo Wu juga meletakkan tes susu di tangannya. Kemudian beberapa kamera diarahkan ke Long Ge. Huo Wu juga sedikit khawatir tentang Long Ge saat ini. Kekuatan tempur Long Ge saat ini adalah level menengah dari level kelima Yu Huang setelah wabah, tapi sekarang Long Ge Song tidak menggunakan pistol es. Jika menggunakan senjata es, kekuatan tempur Long Ge bisa mencapai puncak level kelima Yu Huang. Dengan begitu Anda akan lebih yakin. Meski begitu, 100 master puncak tingkat 3 Yu Huang. Setiap serangan sinar yang diluncurkan dengan bantuan formasi 10 kali lebih kuat dari serangan aslinya. Dengan kata lain, itu 10 kali lebih kuat dari sinar cahaya perantara Yu Huang level 4. Bisakah Long Ge menahan kekuatan seperti itu? Saat ini pertarungan tidak lagi bisa diukur dengan angka sederhana, karena selalu ada berbagai variabel dalam pertarungan, kecuali keunggulan absolut tidak bisa diukur dengan angka sederhana. Momen, formasi 100 orang telah dibangun. Dalam formasi 100 orang pertama, 100 master puncak tingkat 3 Yu Huang mengumpulkan energi mereka dan ingin meledakkan Long Ge sekaligus Ge akan hancur. Semuanya milik mereka. Para ahli alam semesta yang menyaksikan siaran langsung pun menahan napas. Mari kita lihat apakah Long Ge dapat menahan serangan sinar yang kuat ini. 10 anggota teratas dari tim Yuang, Tang Yidao dan yang lainnya, Kaisar Kehancuran, penduduk dan perwira serta tentara kota Naga Phoenix, banyak master dari domain alam semesta, dan bahkan master tingkat Yu Huang dari domain Kaisar Alam Semesta seperti sebagai Kaisar Naga, juga menatap pertempuran ini. Long Ge, bergeraklah. Kapten tingkat Yu Huang dari formasi 100 orang berteriak dengan keras, dan kemudian dalam formasi 100 orang, 100 master puncak tingkat 3 Yu Huang memasukkan kekuatan alam semesta ke dalam formasi, dan kemudian di ujung depan formasi, pilar cahaya yang memancarkan cahaya putih terang secara bertahap terbentuk. Kekuatan pilar cahaya ini secara bertahap meningkat dan menjadi semakin kuat sehingga kekuatan mental dari master tingkat Yu Huang itu tidak bisa dikendalikan. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan formasi, kekuatan mental tidak dapat lagi menahan pancaran cahaya ini. Sinar cahaya ini akan meledak sebelum dipancarkan. Namun, brigade beranggotakan 100 orang ini masih menembakkan sinar cahaya yang kuat ke arah Long Ge. Bas sinar cahaya besar setebal tangki air meledak ke arah Long Ge dengan keras. Para master level Yu Huang itu semuanya senang. Bagaimana Long Ge bisa menahan sinar cahaya sebesar itu? Tahap akhir Kaisar Yu tingkat kelima. Dihadapkan pada pemboman sinar cahaya yang begitu kuat, mulut Long Ge melengkung, menunjukkan senyuman percaya diri. Kemudian, Long Ge meledak dengan kekuatan bertarungnya yang kuat. Pertama, pistol es tiba-tiba muncul di tangan kiri Long Ge, dan kemudian Long Ge menggunakan jurus pamungkas pistol es itu Ice Space. Menggunakan ruang es dapat sangat memperlambat kecepatan serangan sinar cahaya. Meskipun pada dasarnya tidak efektif dalam mengurangi kekuatan, hal ini juga memberi Long Ge cukup waktu untuk menangani sinar cahaya ini. Kedua, pedang Kaisar Naga yang dipegang di tangan kanan Long Ge menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang Kaisar Naga penggabungan naga kosong.
Aku melihat ratusan naga emas terbentuk dalam sekejap, lalu bergabung menjadi satu, meledak menuju pilar cahaya setebal tangki air dengan kekuatan ruang di sekitarnya. Kemudian, sayap bulu emas di punggung Long Ge mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Long Ge menggunakan wawasan yang diperoleh dari ruang es untuk menciptakan gerakan sayap bulu emas ruang bulu emas. Ruang bulu emas ini memiliki kekuatan untuk memantulkan gerakan, tetapi itu tidak cukup untuk memantulkan serangan sinar cahaya yang begitu kuat. Oleh karena itu, pada akhirnya, pedang dan manusia Long Ge bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya keemasan, dan menebas pada berkas cahaya putih dengan seluruh kekuatannya. Jika Long Ge tidak bisa mundur, dengan berkas cahaya putih itu, Long Ge mungkin akan jatuh di tempat. Jika Long Ge meledakkan berkas cahaya itu, Long Ge pasti akan terluka parah. Jika Long Ge bisa membelah pancaran cahayanya kembali, Long Ge bisa meraih kemenangan nyata. Sekarang mari kita lihat pemahaman Long Ge tentang kekuatan ruang selama beberapa hari terakhir. Hanya setelah dia memahami kekuatan ruang sampai batas tertentu, dia akan menciptakan distorsi ruang, menyebabkan sinar yang menyerangnya berubah arah dan meledak dalam arah yang berlawanan. Huohu memandang Long Ge dan tahu bahwa ini adalah momen kritis. Dia segera menggunakan pemahamannya tentang kekuatan ruang untuk secara instan menerapkan energi hijau paling kuat ke Long Ge dalam sejarah. Tiba-tiba, Long Ge merasakan kekuatan tempurnya meningkat sedikit, meskipun hanya sedikit, tetapi ini adalah perubahan kualitatif, yang telah meningkatkan kekuatan tempur Long Ge dari puncak level kelima Yu Huang ke tahap awal level ke-6 Yu Huang. Peningkatan level kecil ini sangat penting, menggandakan kekuatan tempur Long Ge dalam sekejap. Bas sinar cahaya putih pertama kali membombardir ruang es. Meskipun kecepatannya sangat melambat, itu masih sangat cepat. Boom naga kosong yang dikendalikan oleh kekuatan ruang Long Ge bergabung menjadi satu, naga emas menghantam pilar cahaya putih, menyebabkan ledakan dahsyat. Naga emas itu dihancurkan oleh pilar cahaya putih itu menjadi hancur, tetapi kekuatan pilar cahaya putih juga melemah dari Yu Huang level 5 akhir ke Yu Huang level 5 menengah. Pada saat ini, ruang bulu emas Long Ge. Ada juga aliran cahaya keemasan yang terbentuk dari perpaduan pedang orang lain yang mengenai pilar cahaya putih. Menggunakan pemahamannya tentang kekuatan ruang dan peningkatan kekuatan tempurnya yang tiba-tiba, dia secara ajaib meledakkan pilar cahaya putih dalam bentuk aslinya, arah. Kembali. Bas di mata para master tingkat Yu Huang yang luar biasa itu, berkas cahaya putih raksasa meledak kembali ke formasi yang mereka bangun. Mereka secara naluriah segera memasukkan kekuatan alam semesta ke dalam perisai pertahanan, bersiap untuk melawan warna putih ini serangan sinar. Kali ini, para master domain alam semesta yang menonton siaran langsung juga tercengang, dan mereka semua memuji kekuatan bertarung Long Ge yang luar biasa di dalam hati mereka. Long Ge, kekuatan tempurmu memang sama dengan milikku. Kamu telah mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 6. Meskipun kamu hanya mencapainya dengan bantuan Huohu dan penggunaan 3 peralatan kekaisaran kelas atas, kamu sudah menjadi jenius paling puncak, aku mengagumimu. Kaisar kehancuran berpikir dalam hatinya, dan dia terus menatap layar kristal besar di rumah penghancuran. Di aula Longfeng Mansion, Tang Yidao dan yang lainnya juga bersorak atas serangan balik Long Ge, tetapi semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran yang lebih seru di belakang mereka, jadi tidak ada yang bersorak dengan keras. Agar tidak ketinggalan pertarungan seru selanjutnya. Tepat ketika pancaran cahaya putih melakukan serangan balik, mata Long Ge menunjukkan semangat juang yang kuat. Semangat juang itu tampak nyata. Long Ge tahu bahwa dia tidak bisa berbelas kasihan saat ini dan hanya bisa membangun kekuatannya dalam satu pertempuran, akan selalu ada perang berkelanjutan di masa depan. Pikirkan ini, sayap bulu emas di belakang Long Ge mengepak, dan Long Ge berubah menjadi ratusan sosok ilusi, dan kemudian langsung menghilang. Ketika Long Ge menghilang, ilusi tanah seputih salju tiba-tiba terbentuk dalam jarak puluhan ribu mil, yang tampaknya merupakan ilusi dan kenyataan, tetapi dengan kekuatan mental Long Ge yang kuat. Bagaimana para master puncak Yu Huang level 3 bisa melihatnya? Meskipun mereka tahu itu hanya ilusi, mereka merasa itu sangat nyata. Ini adalah ruang mimpi yang dibuat oleh jubah mimpi. Aku tidak menyangka Long Ge juga memahaminya. Feng Yang, yang sedang menonton siaran langsung, berkata dengan depresi kekuatan membuatnya merasa sangat pahit. Tapi saat ini, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah menonton siaran langsung dengan hati-hati, berharap bisa mengetahui kekurangan Long Ge dan memberikan pukulan fatal pada Long Ge saat bertarung di masa depan. Dalam ilusi lapangan bersalju, Long Ge mulai membasmi. Boom pertama-tama, pancaran cahaya putih yang diserang balik Long Ge mengenai perisai pertahanan yang dibangun oleh formasi 100 orang. Dengan dukungan putus asa dari para master tingkat Yu Huang, perisai pertahanan itu hampir tidak bisa menahan serangan itu. Seberkas cahaya putih menyerang, tetapi pada saat ini, Long Ge seperti dewa pembasmi yang tiba-tiba muncul dari lapangan bersalju,
langsung meledakkan perisai pertahanan yang hancur dengan pisau, dan langsung menyerbu ke dalam kelompok master yang berada di tingkat ketiga Yu Huang. Melihat betapa kuatnya Long Ge di Yu Huang tingkat ketiga, para master puncak di Yu Huang tingkat ketiga tidak hanya memantulkan kembali semua sinar cahaya dari akhir Yu Huang tingkat kelima, tetapi juga dengan mudah menembus perisai pertahanan yang dibangun oleh 100 orang. Dari mereka berani tinggal lebih lama. Mengetahui bahwa jika mereka bertarung sendirian, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi musuh Long Ge, jadi ketika Long Ge menyerbu masuk, mereka berteleportasi satu demi satu. Namun, ketika mereka berteleportasi, Long Ge juga menghilang ke dalam lapangan bersalju. Kekuatan mental Long Ge jauh lebih kuat dari mereka, sepertinya mereka semua dibatasi, dan mereka tidak tahu ke arah mana mereka berteleportasi. Dua brigade beranggotakan 100 orang lainnya melihat bahwa salah satu dari brigade beranggotakan 100 orang itu dengan mudah diterbangkan oleh Long Ge. Jika Long Ge bisa mengatur napas sebentar, dia pasti akan menangani mereka. Brigade manusia segera membentuk formasi yang jauh. Formasi, perlahan-lahan terbang menuju pinggiran ilusi padang salju, tetapi ilusi padang salju itu radiusnya ribuan mil, bagaimana mereka tahu di mana letak pinggirannya? Untuk menemukan jalan keluar, Huowu merasa patah hati saat melihat Long Ge memberikan ilusi yang begitu kuat. Namun, jika Huowu memimpin ilusi dan Long Ge memimpin pembasmian musuh, efeknya akan lebih baik memimpin ilusi, mengejar ilusi. Membasmi Master Puncak Yu Huang level 3 itu tidak berarti banyak. Setelah Long Ge menunjukkan kekuatan tempur supernya, brigade beranggotakan 100 orang itu terpesona, dan 100 master tingkat Yu Huang berteleportasi secara memnangui buta. Dalam ilusi ini, mereka tidak dapat menemukan arah mereka sama sekali. Anda hanya bisa berteleportasi dengan perasaan. Salah satu master puncak Yu Huang level 3 berteleportasi dengan panik dan menemukan bahwa dia masih berada di lapangan bersalju, tetapi dia tidak melihat sosok Long Ge. Dia tidak bisa menahan nafas lega sesuatu yang dingin di belakangnya. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan berteleportasi lagi. Dia telah menemukan bahwa dadanya telah ditusuk oleh pedang emas, dan kemudian kekuatan dahsyat dari alam semesta metalik melonjak ke dalam tubuhnya. Biarkan dia langsung meledak. 1. Long Ge mencabut pedang Kaisar Naga Emas, dan kemudian menghilang ke padang salju lagi. Kamera Huowu menangkap adegan Long Ge membasmi Master Puncak Yu Huang level 3 secara detail, tanpa melewatkan apapun, yang membuat para master yang menonton siaran langsung berseru. Dalam ilusi lapangan bersalju yang dikendalikan oleh Long Ge yang sulit ditangkap benar-benar menakutkan. Dengan jubah mimpi untuk membantunya menjadi tidak terlihat, kekuatan mental Long Ge sendiri jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mereka hanya kewalahan oleh Long Ge. Kaisar Kehancuran berkata sambil melihat pertempuran di layar kristal. Di aula rumah Long Feng, Tang Yidao dan yang lainnya melihat Long Ge memantulkan sinar cahaya putih dengan kekuatan besar, lalu pria dan pedang itu bergabung untuk membelah perisai pertahanan. Kemudian ciptakan dunia fantasi, dan muncul dan menghilang di padang salju fantasi. Keterampilan bertarung seperti itu sungguh menakjubkan. Long Ge benar-benar kuat. Dalam lingkungan seperti itu, meskipun master level Yu Huang itu bisa berteleportasi, mereka tidak tahu di mana tempat yang aman untuk berteleportasi. Mungkin setelah berteleportasi berkali-kali, mereka secara tidak sengaja berteleportasi ke Long Ge. Di sebelah mereka, The Long Ge yang sulit ditangkap membasmi mereka dengan satu serangan. Tang Yidao menghela nafas. Yah, sekarang fungsi teleportasi telah kehilangan peran aslinya dalam ilusi seperti itu. Long Ge baru saja dikalahkan oleh master tingkat Yu Huang. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Sepertinya saudara Long akan memamerkan kekuatannya, membasmi lusinan master tingkat Yu Huang dan mengejutkan seluruh alam semesta. Ini memang yang dipikirkan Long Ge, dan 100 master tingkat Yu Huang yang berhasil menembus formasi berteleportasi satu demi satu. Telah terbukti bahwa mereka adalah master level Yu Huang, dan dilihat dari kemampuan teleportasi mereka, level mereka bukan hanya Yu Huang level 1, setelah master level Yu Huang itu berteleportasi, Long Ge menyerang dalam waktu singkat kekuatan bertarung, yang juga membuat para master level Yu Huang yang masih ingin mencegat Long Ge gemetar. Apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi lawan Long Ge? Apakah mereka datang untuk mencegat Long Ge untuk mengantarkan makanan? Para master tingkat Yu Huang yang telah menyerah untuk mencegat Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita karena bahkan master tingkat Yu Huang yang bisa berteleportasi dibasmi oleh Long Ge seperti ini lebih buruk dari master tingkat Yu Huang itu. Memang benar, dalam pertempuran terakhir, Long Ge membantai 24 master puncak Yu Huang tingkat 9, dan kali ini, Long Ge ingin membantai master puncak tingkat 3 Yu Huang, dan ada lebih dari satu. Dalam siaran langsung yang difilmkan oleh Huowu, Long Ge muncul di belakang ahli puncak Yu Huang level 3 yang sedang berteleportasi dengan panik, dan langsung menyerang ahli puncak Yu Huang level 3 dengan pisau, tanpa memberikan kerusakan apapun pada ahli puncak Yu Huang level 3.
Kesempatan bagi Master untuk berteleportasi lagi. Boom dengan ledakan yang disebabkan oleh kematian Master Puncak Yu Huang tingkat 3 yang kedua, 98 Master tingkat Yu Huang yang tersisa yang tidak berada dalam formasi semuanya terkejut, dan berteleportasi menjauh dari arah itu sekuat tenaga. Formasi 200 orang yang tersisa juga terbang ke arah yang sama dengan putus asa, karena mereka tahu bahwa selama mereka terus terbang ke arah yang sama, akan selalu ada peluang untuk terbang keluar dari ilusi bersalju ini. Melihat Master level Yu Huang tersebar ke segala arah, Long Ge juga menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya bisa membasmi beberapa Master level Yu Huang. Lagi pula, sebagian dari itu, kecepatan terbangnya jauh lebih lambat daripada kecepatan teleportasi, jadi dia hanya bisa memanfaatkan Master level Yu Huang itu untuk tidak menemukannya, pergi ke belakang mereka dan basmi dia. Adapun 200 batalion yang tersisa, Long Ge tidak tahu. Tanpa bantuan sinar cahaya putih, akan sulit baginya untuk menembus perisai pertahanan batalion yang beranggotakan 100 orang, jadi sebaiknya dia memilih membasmi satu-satunya Yu Huang. Dalam beberapa menit berikutnya, Long Ge membasmi 7 Master tingkat Yu Huang lagi, dan Master tingkat Yu Huang yang tersisa telah berteleportasi keluar dari lapangan salju dengan panik, dan kemudian berteleportasi sejauh yang mereka bisa. Brigade Men segera membubarkan formasi mereka saat mereka terbang keluar dari lapangan salju, dan dengan cepat berteleportasi. Pada titik ini, pertempuran antara Long Ge dan 300 kaisar berakhir dengan kemenangan Long Ge. Seluruh pertempuran berlangsung sekitar 10 menit. Long Ge membasmi total 10 Master Puncak tingkat 3 Yu Huang. Semua gambar pembasmian ditangkap dengan baik oleh Huo Wu, memungkinkan para Master di seluruh alam semesta untuk mengamati, dan sebuah video juga dibuat, agar yang belum melihatnya bisa menontonnya nanti, atau yang sudah melihatnya bisa terus merenungkannya nanti. Singkatnya, Long Ge menang. Setelah membasmi 10 Master Puncak Yu Huang level 3, Long Ge juga menyingkirkan ilusi lapangan salju dengan kepuasan. Mempertahankan ilusi lapangan salju yang begitu besar, jika bukan karena bantuan Huo Wu, Long Ge akan kelelahan. Lapangan salju akan menjadi seperti ini di masa depan. Ilusi lebih baik dibangun oleh Huo Wu, tetapi jika dibangun oleh Huo Wu, Long Ge tidak dapat berteleportasi tanpa jubah mimpi. Ilusi padang salju disingkirkan, dan Long Ge menyingkirkan pistol esnya. Dia hanya memegang pedang Kaisar Naga Emas dan melayang di langit berbintang. Huo Wu memutar kamera untuk melihat wajah Long Ge dari dekat. Ge melihat ke kamera dan berkata, hari ini saya membasmi 10 Yu Huang di tingkat ketiga dari puncak Yu Huang. Ini juga merupakan Master tingkat Yu Huang ke-12 yang saya, Long Ge, basmi. Jika ada Master tingkat Yu Huang atau tingkat Yu Huang yang masih ingin mencegat kami menyambut mereka. Namun, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah Long Ge selesai berbicara, dia menunjukkan senyuman seperti perang, dan kemudian Huo Wu mengambil kesempatan untuk mematikan kamera. Apakah kamu cukup tampan? Huo Wu bertanya sambil tersenyum. Tidak hanya mereka cukup tampan, tapi mereka juga cukup menakutkan. Diperkirakan tidak ada yang berani mencegat kita sampai kita bertarung melawan 10 tim Yuang teratas, kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu ayo terus terbang ke depan dan berlatih. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kemudian Long Ge mengepakkan sayap bulu emasnya dan Huo Wu menginjak sepatu botnya yang indah. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya yang cepat dan meninggalkan langit berbintang yang dipenuhi lebih dari 100.000 pecahan alam semesta dantian. Setelah Long Ge memamerkan kekuatannya dalam pertempuran ini, seluruh alam semesta hampir meledak. Long Ge membasmi 10 Master Puncak Yu Huang tingkat 3 sekaligus. Ini telah menjadi peristiwa sensasional di alam semesta selama ratusan juta tahun. Anda harus tahu bahwa bidang alam semesta terpencil hanya dapat memiliki paling banyak 3 Master tingkat Yu Huang, sama seperti Azure Domain Kosmik tempat Long Ge awalnya naik. Domain Kosmik itu penguasanya adalah 3 Yu Huang, dan level tertinggi hanyalah puncak dari Yu Huang level 3. Dengan kata lain, jika mereka bertarung langsung, Long Ge cukup untuk menghancurkan 3 Master level Yu Huang di alam semesta biru langit. Long Ge sekarang dia memenuhi syarat untuk menguasai alam semesta yang terpencil. Tapi ambisi Long Ge tidak ada di sini. Long Ge, Huo Wu dan yang lainnya ingin menerobos perintah pembasmian domain alam semesta Kaisar dan kemudian mencapai bintang Kaisar. Namun, meskipun Long Ge dan yang lainnya tidak bertujuan untuk menguasai domain kosmik terpencil tersebut, domain kosmik terpencil tersebut masih memiliki rasa krisis yang kuat. Misalkan Long Ge dan yang lainnya datang ke domain kosmik mereka, apakah mereka tidak akan mampu mengalahkannya Long Ge? Apakah mereka dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya? Memikirkan hal ini, para Yu Huang di alam kosmik terpencil menyadari betapa tidak pentingnya mereka. Saat itu, Kaisar Naga sendiri membasmi Master tingkat Yu Huang dengan lebih dari 100.000 Master tingkat Yu Huang dari 10 ras kosmik utama. Tampaknya ini bukan legenda, karena Long Ge sekarang dapat membasmi Master puncak tingkat 3 Yu Huang di Yu Huang tingkat keempat.
Raja Naga, yang memiliki perlengkapan kerajaan terbaik, adalah master di atas Yu Huang tingkat ke-9, seberapa kuat dia dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, para Yu Huang di alam semesta terpencil menjadi jujur. Satu persatu, mereka akhirnya tahu apa itu jenius sejati. Berdasarkan memiliki peralatan terbaik, keterampilan terbaik, dan bantuan terbaik, mereka dapat melampaui 9 tingkat tantangan jenius sejati. Di permukaan, Long Ge membasmi 10 master puncak Yu Huang tingkat 3, yang meningkatkan kepercayaan diri para master tingkat Yu Huang itu. Namun, menilai dari informasi yang dikirimkan di internet, Long Ge mungkin berasal dari Kaisar Semesta. Level Master Yu Huang seperti Long Ge dapat mengeluarkan efektivitas tempur yang begitu kuat. Jadi kekuatan seperti apa yang dimiliki Master tingkat Yu Huang di Imperial Universe Domain? Oleh karena itu, sementara Long Ge mendorong Master tingkat Yu Huang di Domain Universe untuk berlatih keras, mereka juga menyerang Yu Huang yang tidak memiliki peralatan tingkat kekaisaran. Dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan jika dia dipromosikan ke level Yu Huang. Bahkan dengan kemampuan teleportasi, ada yang terbasmi. Lalu kemungkinan kematian. Para master tingkat Yu Huang itu memasang bait percaya pada lagu naga dan menangkan Yu Huang di ruang pelatihan mereka untuk mendorong mereka berlatih. Para master tingkat Yu Huang yang awalnya unggul mulai memperhatikan budidaya master tingkat Yu Huang. Mungkin tidak ada jaminan bahwa suatu hari mereka akan mampu mengembangkan seorang jenius Yu Huang seperti Long Ge. Usai pertempuran ini, warga, perwira, dan tentara kota Longfeng secara spontan merayakannya. Mereka mengibarkan slogan-slogan yang berbunyi, nyanyian naga tak terkalahkan, penguasa kota tak terkalahkan. Tentu saja Tang Yidao dan yang lainnya tidak akan menghentikan parade perayaan di kota Longfeng, dan mereka juga memerintahkan penjaga kota-kota Longfeng untuk bekerja sama dalam mengadakan upacara perayaan. Pada saat ini, Gu Yu, penguasa kota Food City, mengumumkan bahwa Food City akan menjadi bagian dari kota naga dan Phoenix. Setelah penguasa kota Food City membuat pengumuman, semua kota kecil dan menengah di Food Star mengumumkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari kota naga dan Phoenix. Hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan dan berkembang lebih baik. Saat ini, Food Star telah lama berganti nama menjadi Dragon Phoenix Star, dan Dragon Phoenix City telah menjadi kota super kecil setelah bergabung dengan Food City dan beberapa kota kecil dan menengah selama jumlah penduduk mencukupi. Anda bisa berkembang menjadi kota super menengah. Populasi kota super menengah harus mencapai 1 triliun untuk mencapainya. Namun, menurut reputasi Long Ge, pengusaha dan pakar dari planet terdekat akan terus bermigrasi ke Dragon dan Phoenix. Saya yakin populasi 1 triliun akan tercapai dalam waktu dekat. Pada saat itu, kota naga Phoenix secara otomatis akan ditingkatkan menjadi kota berukuran super menengah. Namun, kota naga Phoenix memiliki kelemahan fatal. Hanya saja jumlah masternya terlalu sedikit. Anda harus tahu bahwa di Emperor S Universe, kota super menengah yang sebenarnya memiliki 30 master level Yu Huang, sedangkan kota Longfeng tidak memiliki satu pun master level Yu Huang. Kekuatan hampir tidak tercapai. Ada sekitar 30 dari mereka kami dan penguasa kota Guyu. Setelah menggunakan peralatan tingkat kekaisaran, kekuatan tempur mereka hampir tidak mencapai tingkat Yu Huang, yang dapat dianggap hampir tidak tercapai. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak master tingkat Yu Huang dan master tingkat Yu Shui yang datang, keamanan Longfeng Star masih tetap ada. Semuanya di bawah kendali Tang Yidao dan yang lainnya. Untuk pengembangan Longfeng Star, Silver Moon Universe masih mendukung penuh, karena mereka mengetahui kekuatan Long Ge saat ini dan juga mengetahui potensi Long Ge. Jika Long Ge naik ke level Yu Huang, selama Long Ge menginginkannya, maka Silver Moon Universe The Domain harus diganti namanya menjadi Dragon dan Phoenix Universe Domain, jadi tentu saja para pejabat Silver Moon Universe Domain berusaha menjalin hubungan baik dengan Long Ge. Long Ge dan Huo Wu juga sangat senang setelah mengetahui bahwa kota Longfeng berkembang begitu pesat, tetapi mereka juga mengetahui tanggung jawab yang mereka pikul. Begitu Long Ge dan Huo Wu jatuh, segala sesuatu di kota Longfeng akan hilang dalam sekejap mata, karena kota Longfeng memiliki terlalu banyak peralatan tingkat kekaisaran, dan hanya dimiliki oleh master tingkat Yu Huang, jadi begitu Long Ge dan Huo Wu jatuh, para master tingkat Yu Huang itu akan menargetkan kota Longfeng dan merampok mereka. Namun, sekarang Long Ge dan Huo Wu masih hidup. Itu mewakili semacam pencegahan. Selain itu, Kaisar Kehancuran telah menghubungkan kota kehancuran dan kota naga Phoenix dengan mesin teleportasi bahaya. Kaisar Kehancuran akan segera merasakannya, oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tingkat Yu Huang yang berani datang ke kota Longfeng untuk menimbulkan masalah kecuali mereka putus asa untuk hidup mereka. Setelah pertempuran besar yang memamerkan kekuatan mereka, tidak hanya ahli tingkat 9 di tingkat Yu Huang yang tidak berani mencegat Long Ge dan yang lainnya, tetapi bahkan ahli tingkat rendah Yu Huang pun tidak berani mencegat Long Ge dan yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan tempur Long Ge yang kuat, mereka pasti akan dibasmi oleh Long Ge jika mereka datang untuk mencegat.
Dan para master tingkat Yu Huang tingkat tinggi itu biasanya adalah orang-orang yang mengendalikan puncak alam semesta. Mereka punya cukup uang, jadi tentu saja mereka bisa membeli peralatan tingkat kekaisaran yang mereka butuhkan. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin mendapatkannya. Jika mereka berani merebutnya, maka Master Kaisar Alam Semesta tingkat Yu Huang juga akan dikirim orang tingkat di semesta berani membuat marah Kaisar Yu Huang dari domain tersebut. Dengan cara ini, tanpa ada yang mencegat mereka, Long Ge dan Huo Wu dapat berlatih dengan baik dan diam-diam hingga pertempuran besar dalam waktu 1 bulan. Pertarungan dengan 10 tim Yuang teratas dalam waktu 1 bulan juga akan menjadi fokus perhatian seluruh alam semesta. Ketika saatnya tiba, Long Ge dan Huo Wu, yang telah kehilangan Kaisar Kehancuran dan Kaisar Naga, akan menghadapi tim 10 puncak Yu Raja yang lebih kuat. Akankah Long Ge dan yang lainnya menang, atau akankah 10 puncak Yu tim Raja menang? Di berbagai alam semesta, banyak kasino yang menawarkan handicap. Awalnya, Long Ge dan yang lainnya tidak optimis untuk menang, dan kemungkinannya 1000 banding 1. Sekarang setelah Long Ge membasmi 10 master puncak Yu Huang level 3 berturut-turut, peluangnya dikurangi menjadi 1 hingga 10. Secara umum, tidak ada yang akan melihat Long Ge dan yang lainnya. Bagaimanapun, ketika Long Ge dan yang lainnya memiliki Kaisar Kehancuran, yang memiliki perlengkapan kerajaan terbaik, dikalahkan oleh 10 tim puncak Yuang. Dan melarikan diri, jadi kebanyakan orang masih tidak menyukai Long Ge dan yang lainnya. Kecuali satu kota, kota itu adalah kota Longfeng. Penduduk, perwira, dan tentara kota Longfeng semuanya memasang taruhan besar di kasino, bertaruh bahwa Dragon Song dan Fire Dance akan menang. Namun, sebagai pengamat, Tang Yidao dan yang lainnya juga percaya bahwa Long Ge dan yang lainnya memiliki peluang kecil untuk menang. Kami penduduk kota Longfeng, perwira, dan tentara semua bertaruh pada Long Ge dan yang lainnya untuk menang. Apa yang harus kami lakukan? Tang Yidao berkata sambil tersenyum pahit. Ini menunjukkan kekaguman mereka pada Long Ge dan Huo Wu. Bahkan jika Long Ge dan yang lainnya kalah, di benak penduduk dan perwira serta tentara kota Longfeng, Long Ge dan yang lainnya telah menang. Bagaimana dengan uang yang hilang? Tang Yidao bertanya. Bukankah Long Ge memberi kita 2,4 miliar berlian kosmik? Kita bisa memberi kompensasi kepada mereka dengan uang sebanyak ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini. Kita bisa memberi kompensasi, kalau tidak, bagaimana uang itu akan dibelanjakan? Long Zizi tersenyum. Haha, betul. Pokoknya, sekarang kita sudah punya perlengkapan tingkat sakti kekaisaran. Percuma saja menggunakan uang itu untuk membeli perlengkapan tingkat sakti kekaisaran. Kita gunakan itu untuk membangun kota naga dan Phoenix kita sehingga penduduk kota naga dan Phoenix bisa nikmati hal-hal yang lebih baik. Perawatannya bahkan lebih baik, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Yah, pajak saat ini telah menjadi 1/1000. Saya yakin pajak yang begitu rendah dapat membuat kota naga dan Phoenix kita berkembang lebih cepat. Sekarang kita menunggu pertarungan antara Long Ge dan yang lainnya dalam sebulan. Saat itu, Long Ge dan yang lainnya pasti akan memberi kita pertarungan yang sangat seru. Saya telah menghubungi Brother Long, dan Sister Hu juga akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Lalu siapa yang akan mengambil foto itu? Xiao Bai bertanya dengan kaget. Bukankah ada tim Feng yang sedang syuting? Di antara 10 tim puncak Yuang, tim Feng yang akan memasang 100.000 kamera. Oleh karena itu, dalam pertempuran dalam sebulan, kita pasti akan melihat gambaran yang lebih komprehensif, dan kita akan melihat lebih banyak pertarungan seru. Kata Xiao Ling. 1 bulan adalah waktu yang lama. Sebaiknya aku bermeditasi selama sebulan. Jika waktunya habis, aku akan datang ke aula untuk menonton. Ayo kita berlatih secara terpisah. Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu sebulan. Waktu latihan sangat mendesak, dan bulan akan berlalu dengan cepat. Lalu kita akan datang ke aula ini untuk menonton bersama. Oke, Long Zizi dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang, dan menunggu sampai sebulan kemudian untuk kembali ke aula Longfeng Mansion. Di luar aula Longfeng Mansion, Long Xingyun, Long Yiyi, dan Qian Wudi terbang dan mengirimkan suara. Saudaraku, apakah menurutmu ayah dan ibu akan menang? Long Yiyi bertanya melalui transmisi suara. Saya yakin ayah dan ibu pasti akan menang. Long Xingyun berkata dengan tegas. Ya, saya juga percaya, kata Qian Wudi dalam sebuah pesan. Kemudian, ketiga orang itu tersenyum dan terbang ke aula samping Longfeng Mansion, dan mulai berlatih keras di ruang pelatihan di dalam. Di alam semesta kaisar, para master tingkat Yu Huang tidak bisa duduk diam setelah melihat video pertempuran Long Ge, lagi pula, Long Ge telah membasmi begitu banyak master tingkat Yu Huang, dan para master tingkat Yu Huang di alam semesta kaisar adalah mereka juga ingin melakukannya, menyelamatkan muka para master tingkat Yu Huang, tetapi meskipun mereka mengatakannya secara lisan, semua orang tahu bahwa mereka ingin merebut kembali 6 peralatan kerajaan kelas atas.
Tapi terintimidasi oleh kekuatan Raja Naga, para master level Yu Huang ini hanya memikirkannya di dalam hati mereka. Jika 10 tim Yuang teratas kehilangan beberapa master level Yuang lagi dalam pertempuran dengan Long Ge, mereka akan mengambil tindakan, tapi mereka juga sangat optimis tentang 10 tim puncak Yuang, berpikir bahwa mereka dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan Long Ge yang tak terkalahkan, dan kemudian mengambil kembali perlengkapan kerajaan kelas atas milik 10 ras kosmik teratas dari Long Ge dan yang lainnya. Tim Yuang 10 puncak juga mengetahui pentingnya pertempuran ini, jadi mereka datang ke Long Ge dan yang lainnya di awal perjalanan mereka, dan tiba di planet tak berpenghuni yang akan dilewati oleh Yue Long Ge dan yang lainnya bertarung sampai mati dengan Long Ge dan Huo. Sekarang, anggota tim Yuang 10 puncak sedang menyiapkan formasi di planet ini. Setelah menyiapkan formasi, mereka juga duduk bersila dan bermeditasi. Setelah menunggu sebulan, Long Song dan Huo tiba. Kami telah membentuk formasi di planet ini, Long Ge dan yang lainnya masih berani datang. Tanya serangga tersembunyi, kapten baru dari tim pembasmi tersembunyi juga seorang Yuang tingkat 9 yang baru saja keluar dari pengasingan. Mereka kembali, kata Long Ming. Dia tahu bahwa Long Ge memiliki karakter seperti ini, dan karakter seperti ini adalah karakter klan naga. Pembasmi tersembunyi tidak akan mengerti. Saudara Long Ming, maukah kamu berduel dengan Long Ge seperti yang kamu bayangkan? Di Xing bertanya. Tentu saja, aku tidak akan melewatkan pertempuran ini. Long Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Kaisar Xing memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Setelah Long Ge menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat, Long Ming masih berani menantang Long Ge untuk berduel, yang menunjukkan bahwa Long Ming memang master terkuat di antara 10 besar, tim puncak Yuang. Sekarang dia telah dipromosikan ke Kaisar Yu tingkat pertama, dia menjadi lebih kuat. Saudara Long Ming, tampaknya tidak bijaksana bagimu untuk melawan Long Ge dalam duel. Bisakah kita menggunakan kekuatan kita secara keseluruhan untuk mengalahkan Long Ge dan yang lainnya? Haha, itu karena kamu tidak mengetahui kekuatanku, kata Long Ming sambil tersenyum. Kemudian dia menjelaskan, ketika saya masih berada di puncak Yu Huang tingkat 9, saya menggunakan peralatan kekaisaran tingkat atas, dan kekuatan tempur saya dapat mencapai tahap awal Yu Huang tingkat kelima. Sekarang saya telah mencapai Yu Huang tingkat pertama, saya menggunakan peralatan kekaisaran tingkat atas. Saat dilengkapi, kekuatan tempur telah mencapai tahap akhir Yu Huang level 5. Apakah saya masih takut pada Long Ge dengan kekuatan tempur seperti itu? Saudara Long Ming, kami mengenali kekuatanmu, tetapi pernahkah kamu melihat video itu? Dalam video itu, kekuatan tempur Long Ge telah mencapai tahap awal level ke-6 Yu Huang. Tentu saja, Long Ge ada di Huohu dengan bantuan dari kalian, perlengkapan Long Ge lebih baik dari milikmu, kata Jin Ming. Haha, karena kamu sangat meragukan kekuatanku, izinkan aku mengungkapkan beberapa rahasiaku kepadamu. Saat aku naik ke level Yu Huang, aku membuka rekening bank level Yu Huangku. Rekening itu diberikan oleh kakek Raja Naga kepadaku, bukan? Mengerti, Long Ming berkata sambil tersenyum. Apa isi rekening bank itu? Hei Ling mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada satu set lengkap peralatan kerajaan bermutu tinggi, dan itu dibuat dengan meniru harta karun dari 10 ras teratas di alam semesta. Tentu saja, kekuatannya tidak sekuat harta karun asli itu. Long Ming berkata dengan senyum. Satu set lengkap perlengkapan kerajaan berkualitas tinggi. Dan itu setelan jas. Perlengkapan yang sangat bagus. Saudara Long Ming, bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Ya, Saudara Long Ming, jika Anda tidak memamerkan set lengkap peralatan kekaisaran berkualitas tinggi ini, kami tidak akan mengizinkan Anda berduel dengan Long Ge. Kata Suiwu dengan mata berbinar. Anggota tim Yuang 10 puncak lainnya juga mengangguk. Melihat ekspresi penuh harap dari anggota 10 besar tim Yuang, Long Ming juga tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, kalian menyingkir, dan saya akan menunjukkan kepada Anda set perlengkapan kekaisaran saya yang bermutu tinggi, dan oleh baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu promosiku ke Yuang. Kekuatan tempur yang kuat setelah kaisar tingkat pertama. Oke, Kaisar Xing mengangguk, dan kemudian memimpin untuk menjauh dari Long Ming. Kaisar Xing akan naik ke level Yu Huang, tapi itu masih membutuhkan waktu 10 bulan kekuatannya, dan dia juga menantikan rekening bank yang bisa dia mulai setelah dia mencapai level Yu Huang. Untuk keturunan langsung seperti mereka, setiap kali mereka naik ke level yang lebih tinggi, perlombaan akan membukakan rekening bank baru untuk mereka akan menjadi perlengkapan yang bagus di akun. Ramuan dan latihan akan membuat mereka berlatih lebih cepat. Setelah 10 anggota tim puncak Yuang menjauh dari Long Ming mulai memamerkan set perlengkapan kerajaannya yang bermutu tinggi. Pedang Raja Naga Semu. Sebuah pedang emas muncul di tangan Long Ming. Memang, dari segi gaya, pedang itu persis sama dengan pedang Raja Naga, tetapi tidak memiliki kekuatan yang agung. Mata para anggota tim Yuang 10 puncak yang menonton berbinar satu persatu,
karena mereka menemukan bahwa peralatan kerajaan dan berkualitas tinggi ini hampir terlihat palsu. Sarung tangan naga api semu. Sepasang sarung tangan merah menyala muncul di tangan Long Ming, membuatnya semakin kuat dan membuat anggota tim Kaisar Naga mengeluarkan air liur, karena ini adalah harta karun klan Kaisar Naga mereka. Sayap bulu emas palsu. Sayap bulu emas raksasa muncul di belakang Long Ming, membuatnya semakin kuat. Awalnya, kekuatan peralatan kekaisaran tingkat tinggi tidak dapat ditumpangkan, tetapi setelan ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, yang benar-benar membuatnya menjadi dia lebih kuat. Orang-orang terkejut. Mata anggota tim bulu emas bersinar terang, tetapi mereka juga tahu bahwa sayap bulu emas asli ada di Long Ge. Meskipun Long Ming memiliki sayap bulu emas palsu, dia tidak dapat mempelajari keterampilan sihir bulu emas. Pedang gelap semu. Pedang penuh atribut gelap muncul di tangan Long Ming, membuat mata anggota tim Black Spirit bersinar. Pseudo Ice Gun. Senjata di tangan Long Ming digantikan oleh pistol es yang penuh dengan nafas dingin, yang membuat mata para anggota tim es berbinar. Sepatu bot indah palsu. Sepasang sepatu bot hijau indah langsung muncul di bawah kaki Long Ming, mempercepat gerakannya dan membuat mata anggota tim Suiwu berbinar. Namun, mata Suiwu langsung meredup, karena dia pernah memiliki real Linglong Boots, jadi ketahuilah bahwa Linglong Boots yang asli lebih kuat dan bergerak lebih cepat. Jubah mimpi semu. Jubah transparan muncul di belakang Long Ming, tapi aku tidak tahu apakah itu tidak terlihat. Bagaimanapun, pasti tidak ada ruang mimpi atau ruang yang terkunci angin. Petir palsu. Long Ming memegang ribuan petir merah menyala di tangannya. Namun, dia tidak tahu apakah petir ini dapat didaur ulang atau seberapa kuatnya. Mata anggota tim berbinar. Perisai berlian semu. Sebuah perisai emas muncul di tangan Long Ming, memancarkan suasana sederhana, tapi dia tidak tahu seberapa kuat pertahanan di dalamnya. Cermin pembasmi tersembunyi palsu. Cermin payudara gelap muncul di dada Long Ming. Cermin payudara ini memancarkan suasana primitif. Tampaknya pertahanannya harus kuat. Memiliki 10 peralatan kekaisaran berkualitas tinggi telah meningkatkan kekuatan tempurku dari akhir Yu Huang level 5 ke awal Yu Huang level 6. Selain teleportasiku, menurutmu apakah aku lawan Long Ge? Pedang Kaisar Naga dan berkata dengan bangga. Melihat Long Ming, yang sekuat dewa, anggota tim 10 puncak Yu King merasa iri dan cemburu, dan kemudian mereka berteriak dengan keras pada saat yang sama saudara Long Ming akan menang. 10 puncak teratas tim Yu King akan menang. Long Ge dan Huo Hu tidak tahu seberapa kuat Long Ming. Mereka hanya tahu cara terbang dengan cepat dan berlatih dengan serius saat terbang. Di langit berbintang yang luas, Long Ge dan Huo Hu berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Kadang-kadang, ketika mereka bertemu dengan planet raksasa, mereka akan mengelilinginya. Saat terbang, Long Ge dan Huo Hu memeluk air ramuan untuk mencerna alam semesta di dantian mereka, dan juga menggunakan kekuatan mental mereka sendiri untuk bergabung dengan kekuatan ruang di sekitarnya sepotong demi sepotong. Meski butuh waktu untuk meningkatkan levelnya, integrasi kekuatan mental dan kekuatan kosmik memerlukan pemahaman. Jangkauan deteksi kekuatan mental beberapa orang mencapai puluhan ribu mil, namun kekuatan luar angkasa yang dikendalikan oleh kekuatan mental hanya radiusnya 10 mil. Biarkan semakin banyak kekuatan ruang yang dikendalikan oleh kekuatan mental, semakin baik. Jika kekuatan ruang dalam jangkauan deteksi kekuatan mental dapat digunakan oleh diri sendiri, bahkan master tingkat Yu Huang tidak akan dapat berteleportasi di ruang ini kecuali kekuatan mental lebih kuat dari master yang mengontrol kekuatan luar angkasa. Long Ge dan Huo Hu berkembang ke arah ini. Begitu mereka mengendalikan lebih banyak kekuatan luar angkasa, dengan kekuatan mental yang telah mereka capai di awal Yu Huang tingkat ke-6 dengan bantuan peralatan, selama kekuatan mentalnya ada, lebih rendah dari level awal Yu Huang di level ke-6. Tidak mungkin bagi master level kaisar untuk berteleportasi keluar dari kekuatan luar angkasa yang mereka kendalikan. Namun, proses ini sangat lama. Beberapa master puncak Yuang level 9 hanya dapat memblokir kekuatan ruang dalam jarak 1000 mil, dan kekuatan mental mereka relatif lemah. Master level Yu Huang itu dapat berteleportasi sesuka hati, tetapi Long Ge dan yang lainnya bisa sekarang sudah jauh lebih kuat dari para master Yuang puncak tingkat 9. Mereka sekarang itu sudah bisa memblokir radius 5000 mil, sehingga master level Yu Huang itu tidak bisa berteleportasi. Tentu saja, jika kekuatan mental dari master level Yu Huang itu bisa mendeteksi 5000 mil jauhnya, Long Ge dan yang lainnya tidak akan bisa berhenti. Namun, para master level Yu Huang itu tidak mungkin melakukan teleportasi dalam radius 5000 mil. Sebulan berlalu dengan cepat. Setelah Long Ge dan Huo Hu mencerna 30 alam semesta dantian, mereka menyadari dan mengendalikan lebih banyak kekuatan luar angkasa. Mereka akhirnya melihat sebuah planet besar tak berpenghuni di depan mereka, dan kekuatan spiritual mereka juga merasakan aura 10 tim puncak Yuang di planet itu. Akhirnya tiba, batas waktu 1 bulan di sini seperti ini. Long Ge berkata dengan kaget.
Mereka tidak tahu berlalunya waktu selama mereka berkultivasi tentang waktu dan tanpa merasa lelah. Ya, itu di sini. Saya memiliki 15 alam semesta dan Tian lagi setelah fusi. Huohu tersenyum dan berkata, haha, 10 tim puncak Yuang mungkin sudah lama menunggu kita di sini. Mereka telah membangun banyak formasi di planet tak berpenghuni ini. Mereka hanya menunggu kita naik. Long Gein berkata sambil tersenyum, miliknya kekuatan mental formasi di planet tak berpenghuni ini sudah lama terdeteksi. Long Ge dan Huohu berkata bahwa mereka tidak akan pergi ke planet tak berpenghuni, tapi mereka bisa terbang ke planet tak berpenghuni tersebut. Haruskah kita naik? Kita juga bisa mengatakan bahwa mereka ada di planet ini. Planet ini telah menjadi planet yang dihuni manusia. Kita tidak perlu terbang. Huohu berkata sambil tersenyum. Haha, metode ini bagus, tapi aku lebih menyukai tantangan, dan formasinya bahkan lebih baik. Mari kita hancurkan formasi ini satu persatu dan biarkan para master di alam semesta mengetahui betapa kuatnya kita. Setelah begitu banyak pertempuran, kamu telah menjadi terkenal. Kamu sudah setara dengan eksistensi tingkat Yu Huang. Kamu dapat membasmi 12 master tingkat Yu Huang, seberapa terkenal lagi yang kamu inginkan? Hu Chuanyin berkata sambil tersenyum. Haha, semakin terkenal kamu, semakin baik. Di alam semesta di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Semakin kuat kamu, semakin banyak rasa hormat yang akan kamu peroleh dari orang lain. Long Ge berkata melalui suaranya. Tetapi semakin terkenal kita, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Di alam semesta dengan teknologi informasi yang canggih ini, tidak ada kekuatan yang bisa disembunyikan. Ketika semua kartu truf kita terungkap, kita akan berada dalam bahaya. Tetapi kita juga terus membuat kemajuan, bukan? Ketika tantangan yang kita hadapi semakin kuat, kita dapat lebih merangsang potensi kita dan membuat kecepatan kultivasi kita lebih cepat. Baiklah kalau begitu, ayo terbang ke planet itu, kata Huohu melalui transmisi suara. Selama Long Ge memutuskan, Huohu dapat mengungkapkan pendapatnya sendiri, tapi dia akan sepenuhnya mendukung Long Ge tanpa syarat karena dia percaya pada keputusan Long Ge. 10 tim puncak Yuang di planet tak berpenghuni. Tentu saja, mereka juga memperhatikan kedatangan Long Ge dan Huohu, dan segera, mereka semua berdiri dari keadaan bersila. Akhirnya sampai di sini, kata Long Ming sambil tersenyum. Kami telah menunggu selama sebulan, lama sekali. Kaisar Xing berkata melalui pesan itu. Tangannya juga mulai gatal. Mereka benar-benar punya nyali untuk terbang ke planet tempat kita menyiapkan formasinya, kata Jin Ming melalui pesan suara. Aku berkata, Long Ge tidak akan mengecewakan kita. Long Ming berkata melalui transmisi suara, Feng Yang, nyalakan kameranya. Ya, Feng Yang berkata melalui transmisi suara, dan kemudian menyalakan kamera. Segera, di situs resmi Kaisar Alam Semesta, pintu masuk ke siaran langsung 10 besar tim Yu Wang versus tim Naga dan Phoenix adalah dibuka. Demikian pula, pintu masuk ini dibagi menjadi 3. Masing-masing diizinkan untuk diawasi oleh orang-orang dengan kekuatan berbeda. Para ahli memasuki pintu masuk ketiga, dan pintu masuk itu mengurangi kecepatan pemutaran sebanyak 100 kali lipat. Master dengan level rata-rata Yu Wang dan Yu Shuai memasuki pintu masuk kedua, dan pintu masuk tersebut memperlambat kecepatan pemutaran sebanyak 10 kali lipat. Kecepatan putar seperti biasa, dijamin membuat Anda melihat siaran langsung secara nyata. 100.000 kamera, yang diambil dari sudut berbeda, harus menunjukkan keseluruhan pertempuran secara lengkap dan jelas kepada para ahli di alam semesta. Setelah siaran langsung dimulai, para ahli di domain semesta memberitahu satu persatu. Segera, banyak ahli di domain semesta berkumpul di depan layar kristal, komputer kristal, ponsel kristal, dan desktop kristal tempat mereka masing-masing. Pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu. Di alam semesta Kaisar, para eksekutif tingkat Yu Huang menonton banyak video. Pertarungan ini sekali lagi terkait dengan kehormatan alam semesta Kaisar, jadi para eksekutif tingkat Yu Huang menanggapinya dengan sangat serius. Pejabat tingkat tinggi Kaisar Alam Semesta sangat memperhatikannya. Para master tingkat Yu Wang, master tingkat Yu Shuai, dan kelompok yang lebih lemah lebih memperhatikan pertempuran ini. Bagaimanapun, ada 3 pintu masuk ke pertempuran ini melalui beberapa pintu masuk. Pertempuran seru, beberapa master bahkan membuka 3 pintu masuk secara bersamaan, melompati kemajuan kapan saja. Para ahli dari alam semesta lain pun mulai memperhatikannya dengan serius, terutama bintang naga dan Phoenix di alam semesta bulan perak. Para penghuni, perwira dan prajurit bintang naga dan Phoenix berkumpul di depan layar kristal besar di alun-alun kota untuk menonton bersama. Suasananya bisa mencapai titik terpanas setiap saat. Sambil menonton, banyak pedagang yang memanfaatkan kesempatan untuk menjual berbagai jajanan dan jajanan, membuat alun-alun di taman tersebut menjadi sangat ramai. Di aula Longfeng Mansion di Dragon Phoenix City, Tang Yidao dan yang lainnya juga menonton siaran langsung.
Tim Yuang 10 puncak benar-benar tercela. Mereka benar-benar membentuk formasi di planet ini terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan saudara Long dan saudari Wu masuk. Mungkin mereka sudah takut pada kakak Long dan kakak Wu, jadi mereka mengatur formasi, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Mereka bertekad untuk mendapatkan perlengkapan kekaisaran terbaik. Jadi meskipun mereka memiliki keuntungan, mereka tidak akan membiarkan Long Ge dan yang lainnya melarikan diri. Tapi apakah Long Ge dan Huo Wu dikalahkan oleh mereka? Butuh beberapa saat bagi Long Ge dan Huo Wu untuk memamerkan kekuatan tempur mereka yang kuat. Baru kemudian mereka mengejutkan 10 tim Yuang teratas. Namun, setelah berhari-hari bertarung, Long Ge dan yang lainnya pada dasarnya telah menemukan kartu truf mereka dari 10 tim puncak Yuang. Kartu truf yang tersisa juga dapat ditebak melalui video. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya adalah juga dalam bahaya, kata Hong Jun. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku percaya pada Long Ge dan yang lainnya. Sebuah suara muncul di aula, dan kemudian sosok hitam berteleportasi. Tang Yidao dan yang lainnya memandangnya dengan heran, melihat bahwa itu adalah Raja Kehancuran Abu-Abu. Saudara Hui, Tang Yidao dan yang lainnya berteriak gembira. Mereka tahu itu setelah Long Ge dan Huo Wu meninggalkan kota Longfeng. Diam-diam, Kaisar Kehancuran, Gray, menjaga mereka. Haha, kita ngobrol nanti kalau ada waktu. Aku di sini untuk menonton pertarungan denganmu, supaya ada suasananya. Lihat, pertarungan siap dimulai. Gray tersenyum. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu memusatkan seluruh perhatian mereka pada layar kristal besar di tengah aula. Saat ini, Long Ge dan Huo Wu telah mendarat di planet besar tak berpenghuni ini. Kepadatan planet ini sangat tinggi, dan gravitasinya juga sangat kuat. Di planet ini, kecepatan pergerakan kita akan melambat, kata Long Ge melalui transmisi suara. Yah, mereka memilih planet seperti itu karena mereka takut kecepatan kita akan terlalu cepat dan mereka tidak akan bisa mengelilingi kita. Tapi mereka lupa bahwa kita lebih lambat. Mereka juga akan lebih lambat, jadi kita masih lebih cepat dari mereka. Huo Wu, Chuanyin tertawa. Belum tentu. Jika Anda melihat formasi yang mereka buat, itu mungkin memungkinkan mereka mengatasi gravitasi planet yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan kita melambat, kecepatan mereka mungkin tetap tidak berubah. Dao. Karena mereka sangat tercela untuk mengatur formasi terlebih dahulu, kami juga akan menyiapkan ruang kabut air sebentar lagi untuk memperlambat kecepatan mereka. Haha, ruang kabut air yang kamu buat ditahan oleh tim kabut air, yang tidak berarti apa-apa. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, biarkan kecepatan kita lebih lambat dari kecepatan mereka. Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Jadi apa? Biarkan mereka melihatnya. Kita bisa menghadapinya tanpa mengandalkan kecepatan gerakan. Long Ge berkata dengan percaya diri. Ya, Huo Wu terpengaruh oleh kepercayaan Long Ge dan berkata melalui pesan suara. 10 tim puncak Yuking memiliki total 40 orang. 39 diantaranya adalah master puncak tingkat 9 Yuking, tetapi kekuatan tempur mereka telah mencapai puncak Yuking tingkat 3 atau lebih tinggi 4 orang, karena mereka berasal dari ras yang sama, memiliki atribut yang berbeda. Oleh karena itu, kekuatan tempur masing-masing tim akan mencapai di atas level menengah Kaisar Yu. Kekuatan tempur semacam ini sangat kuat untuk Long Ge di bintang makam utama, tetapi sekarang Long Ge memiliki 3 peralatan kekaisaran kelas atas, ditambah jubah impian yang diberikan oleh Huo Wu, total 4 peralatan kekaisaran kelas atas, peralatan saat dilengkapi. Kekuatan tempur telah mencapai tahap awal level ke-6 Yu Huang, jadi Long Ge sama sekali tidak takut dengan 10 tim ini. Namun, kekuatan tempur tingkat menengah Yu Huang level 4 hanya mengacu pada tim pembasmi tersembunyi yang paling lemah. Kekuatan tempur tim lain melebihi ini. Di antara mereka, tim peledak dan tim bertahan memiliki kekuatan tempur kolektif di akhir Yu Huang level 4, dan tim kabut air, tim angin, Del. Kekuatan tempur kolektif tim Yang dan tim Es adalah di puncak Yu Huang tingkat keempat, karena ketiga tim ini semuanya tambahan, mereka hanya menyiapkan 3 ruang di pinggiran. Ini sangat membatasi Long Ge dan Huo Wu, jadi Long Ge dan Huo Wu juga perlu menyiapkan 3 ruang dengan mereka, jika tidak, Anda akan menjadi pasif. Sedangkan untuk pasukan Black Spirit dan pasukan Bulu Emas, kekuatan tempur mereka telah mencapai tahap awal level ke-5 Yu Huang, dan mereka memiliki taktik serangan gabungan. Kemudian kita sampai pada tim Kaisar Naga. Kekuatan tempur kolektif mereka berada di level menengah Yu Huang level 5, dan mereka mulai mengancam keselamatan Long Ge dan Huo Wu diri mereka sendiri, atau mereka diserang oleh serangan diam-diam. Dijamin cedera serius, jadi Long Ge dan Huo Wu harus berhati-hati. Tim Long Ming terakhir, tanpa Long Ming, telah mencapai Yu Huang level 5 tingkat menengah dalam kekuatan tempur. Menghitung Long Ming saja, mereka sudah memiliki kekuatan tempur awal Yu Huang level 6 yang sama dengan Long Ge. Oleh karena itu,
Long Ge dan yang lainnya memang dirugikan berdasarkan kekuatan mereka. Ditambah formasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh 10 tim puncak Yuang. Kecepatan gerakan mereka lebih cepat daripada Long Ge dan Huo Wu, yang merugikan Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah Long Ming dan yang lainnya melihat Long Ge dan yang lainnya mendarat di planet tak berpenghuni ini, meskipun mereka adalah lawan, mereka bisa tidak membantu tetapi merasa aku kagumi di hatiku. Tim Naga dan Phoenix memang layak atas reputasi mereka. Long Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja kami kuat, kalau tidak kami tidak akan bisa sampai ke sini, dan kami tidak akan bisa menerima tantangan dari tim Long Ming Anda. Tapi saya ingin menanyakan satu hal, bukan? Perintah pembasmian alam semesta Kaisar tidak mengizinkan Master tingkat Yu Huang membasmi kami. Mengapa kamu bisa datang? Long Ge bertanya. Karena aku di sini bukan untuk perintah pembasmian Kaisar alam semesta. Aku di sini hanya untuk membasmimu, bukan untuk menyelesaikan tugas perintah pembasmian. Long Ming berkata sambil tersenyum. Long Ge tiba-tiba terdiam. Para master level Yu Huang yang sedang menonton siaran langsung di depan layar kristal semuanya bersemangat. Ternyata master level Yu Huang juga bisa ikut mencegat Long Ge dan yang lainnya, selama mereka tidak menyelesaikan tugasnya. Ada begitu banyak perkelahian di alam semesta, jadi apa pentingnya memburu beberapa master tingkat Yuang? Paling buruk, setelah membasmi Long Ge dan Huo Wu, yang mereka butuhkan hanyalah berlian kosmik besar dan peralatan tingkat kekaisaran yang mereka bawa. Sedangkan untuk peralatan kelas kekaisaran kelas atas, lempar saja keluar angkasa dan tunggu master tingkat Yu Huang dari kaisar alam semesta mengambilnya. Memikirkan hal ini, para master level Yu Huang itu siap untuk bergerak. Mereka berharap bisa mencegat dan membasmi Long Ge dan yang lainnya sekarang, tetapi bahkan jika mereka tidak pergi sekarang, selama Long Ge dan yang lainnya tidak dibasmi oleh 10 besar tim Yuang puncak, mereka pasti akan mencegat dan membasmi Long Ge dan yang lainnya. Apakah itu berarti kamu tidak ingin menjadi murid Raja Naga? Tanya Huo Wu. Ya, aku tidak harus menjadi murid tertutup sejak awal, karena Kaisar Naga adalah kakekku. Long Ming berkata sambil tersenyum. Bahkan Huo Wu terdiam kali ini. Da Long Ge ternyata adalah kakek Long Ming. Bukankah itu berarti keluarganya sendiri mengalahkan keluarganya sendiri? Hanya karena latar belakang ini. Bahkan master tingkat Yu Huang itu tidak berani memiliki ide Long Ming, mereka juga tidak berani menyinggung Long Ming. Kata Long Ge. Apa yang harus kita lakukan? Huo Wu berkata dalam sebuah pesan. Itu tergantung situasinya. Paling-paling, aku hanya bisa melukainya, tapi aku tidak harus memukulnya sampai mati. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah karena identitasku membuatmu takut setengah mati? Long Ming memandang Long Ge dan yang lainnya dan tersenyum. Haha, latar belakangmu agak besar. Namun, ini adalah pertempuran. Bahkan jika aku membasmimu di medan perang frontal, Kaisar Naga tidak akan bisa membasmiku terlepas dari wajahnya. Bahkan jika dia datang untuk membasmiku, aku sekarang jika aku bisa membasmimu, aku sudah menang. Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, apakah kamu begitu yakin bisa membasmiku? Long Ming tertawa kaget. Tentu saja kamu percaya diri, jika tidak, apakah kamu akan menantangku dalam duel? Long Ge berkata secara provokatif, dan kemudian mengirim pesan ke Huo Wu, selama Long Ming terluka parah, tim lain tidak akan terluka parah, takut. Baiklah, kakak Long, ayolah, kata Huo Wu melalui pesan itu. Tantangan tunggal, ini yang ingin saya katakan. Long Ming berkata sambil tersenyum. Long Ge sedikit terkejut karena Long Ming berani menerimanya. Tapi kemudian Long Ming melanjutkan tapi saya ingin bertanya, dalam tantangan 1 lawan 1, apakah Anda memerlukan bantuan seseorang di sebelah Anda seperti seorang gadis? Long Ge sedikit tercengang. Jika dia meminta bantuan, bukankah ironis kalau dia adalah seorang wanita? Namun, tanpa bantuan Huo Wu, Long Ge tidak akan pernah menjadi lawan Long Ming. Ini adalah kekuatan tempur awal tingkat kelima Yu Huang. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia akan dikalahkan oleh Long Ming karena Long Ming selalu unggul dalam berbicara, dia harus sedikit mempertajam kata-katanya. Haha, seorang Master Yu Huang tingkat pertama sebenarnya takut dengan Master Yu Huang tingkat keempat. Saya hanya ingin menambahkan asisten. Tidakkah Anda berani menerima Master Yu Huang tingkat pertama yang 7 tingkat lebih tinggi dariku? Bagaimana jika Anda mengatakan bahwa asistennya adalah seorang perempuan, apakah itu berarti Yu Huang dari alam semesta kekaisaran Anda juga seorang perempuan ketika dia menambahkan dukungan selama pertempuran normal? Long Ge tertawa keras. Mendengar apa yang dikatakan Long Ge, Kaisar Kehancuran tertawa di aula rumah Long Feng. Haha. Long Ge ini, jika kamu mengatakan ini, para master tingkat Yu Huang di alam semesta Kaisar pasti akan menjadi gila karena marah, tapi mereka punya tidak berhak memarahi Long Ge, karena ini yang dikatakan Long Ming.
Hahaha, Tang Yidao dan yang lainnya tertawa. Saya yakin banyak ahli dari alam semesta yang tertawa bersama mereka. Di Istana Kaisar Naga Bintang Kekaisaran, Kaisar Naga tertawa, bukankah Long Ge kecil ini juga memarahiku? Di dalam kamera, Long Ming terdiam sesaat saat menghadapi serangan balik Long Ge. Setelah beberapa saat, Long Ming juga berkata dengan getir, oke. Biarkan Huohu memberimu bantuan, tapi aku hanya akan menantangmu dalam pertarungan 1 lawan 1, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil tindakan. Long Ming juga telah melihat kekuatan pertahanan Huohu, dan petir warna-warni di leher indah Huohu juga menjadi faktor yang membuat Long Ming waspada. Oke, aku tidak peduli jika kamu yang pertama mengatur formasi, karena aku juga menambahkan dukungan, jadi kita imbang. Tapi kita berdua berduel, dan tidak ada orang lain yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Ge tertawa keras, dan tawa itu berada di titik tengah. Tim Yuang 10 Puncak sangat tercela dalam menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk menutupi penggunaan bantuan mereka. Bantuan hijau Huohu membuat Long Ge dengan menaikkan level pertarungan. Long Ge sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun, Long Ming tidak peduli saat ini dan berkata langsung oke. Terserah kamu. Setelah mengatakan itu, anggota tim 10 Puncak Yuang menjauh dari formasi pertempuran, membuka ruang pertempuran dengan radius ribuan mil untuk Long Ming, dan Long Ge juga mengangkat penutup pertahanan berwarna-warni dan pergi jauh untuk memastikan bahwa pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung adil. Tentu saja, sebelum pergi, Huohu telah memberikan bantuan hijau kepada Long Ge. Dengan bantuan warna hijau, Long Ge tiba-tiba merasa kekuatan mentalnya meningkat 2 kali lipat. Kekuatan alam semesta melonjak di tubuhnya, dan kecepatan gerakan, kecepatan serangan, dan kecepatan pemulihannya juga meningkat 2 kali lipat, telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Long Ming di sisi berlawanan juga merasakan peningkatan momentum Long Ge, jadi dia juga meledak dengan momentum Yu Huang level 1. Dengan bantuan peralatan kekaisaran tingkat tinggi, kekuatan tempurnya langsung ditingkatkan ke Yu Huang level 5 tingkat menengah. Kaisar Yu tingkat menengah kelima. Long Ge merasakan momentum Long Ming. Tiba-tiba, pedang Kaisar Naga muncul di tangan Long Ge. Dengan munculnya pedang Kaisar Naga, seluruh tubuh Long Ge memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan kekuatan tempurnya dia langsung dipromosikan ke tingkat tengah Kaisar Yu tingkat kelima, yang setara dengan Long Ming. Seluruh tubuh Long Ming memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan seluruh tubuh Long Ge juga memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ini adalah kontes antara keturunan langsung terbaik dari klan naga dan jenius terbaik dengan latar belakang klan naga. Bentrokan kedua belah pihak akan menghasilkan ledakan kemarahan. Boom, boom, boom. Aura yang dipancarkan oleh Long Ge dan Long Ming bertabrakan satu sama lain, menyebabkan semburan ledakan gas. 10 tim puncak Yuang tercengang, dan Huohu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Long Ming sudah begitu kuat, dan dia bisa memegangnya dengan tangannya hanya dengan menggunakan peralatan kekaisaran berkualitas tinggi. Nyanyian naga dari pedang Raja Naga dapat menyainginya, sungguh kuat. Begitu pula para master yang menonton siaran langsungnya juga sangat bersemangat, karena momentum kompetisinya saja sudah seru, dan pertarungan selanjutnya juga pasti sangat seru. Di Aula Longfeng Mansion, Tang Yidao dan yang lainnya sedang menonton siaran langsung. Kedua belah pihak sama-sama seimbang dalam hal momentum, kata Tang Yidao sambil menamparkan kakinya. Yah, kurasa ini hanya pemanasan. Tidak ada pihak yang menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Aku juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Itu tidak mungkin. Kaisar Kehancuran berkata sambil tersenyum. Transformasi Dalong Song, dia memiliki pedang penghancur, cermin pembasmian tersembunyi, dan perisai berlian. Jika dia ikut serta dalam pertempuran, dia akan setara dengan Long Ming. Tapi dengan bantuan Huohu, dia pasti akan membasmi semua orang dalam sekejap. Tapi sekarang ini adalah duel antara Long Ming dan Long Ge, dan dia hanya bisa menonton. Yah, pertarungan selanjutnya pasti akan seru, kata Xiao Ling penuh harap, matanya yang indah selalu menatap layar kristal. Kota Naga dan Phoenix. Long Ge, ayolah. Tuan Kota, ayolah. Suara-suara terus datang dan pergi. Meskipun para perwira, tentara, dan penduduk tahu bahwa Long Ge tidak dapat mendengar suara mereka, ini mewakili sikap mereka. Dalam hati mereka, mereka merasa bahwa Long Ge bisa mendapatkan dorongan dan melepaskan kekuatan bertarung yang lebih besar. Di planet yang sepi, planet ini sangat luas, sebab, meski merupakan tempat pertarungan dengan radius ribuan mil untuk Long Ge dan yang lainnya, seluruh tempat tersebut masih sangat datar, tidak ada bekas tikungan. Di tengah lapangan, Long Ge dan Long Ming, yang saling berhadapan, menemukan bahwa momentum mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain, sehingga mereka mulai terlibat adu mulut, berharap menemukan kekurangan pada momentum satu sama lain. Seorang master level Yu Huang hanya seperti ini, dan momentumnya tidak bisa membuatku kewalahan sama sekali. Penyanyi naga memegang pedang Kaisar Naga dan mencibir,
tetapi momentum yang kuat masih terus menekannya. Haha, kamu memiliki perlengkapan kerajaan terbaik. Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam hal momentum, jadi sebaiknya kamu berikan aku pedang Raja Nagamu. Long Ming berkata sambil tersenyum. 1735.